Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Waalaikumsalam. Di titik balik perubahan. Sebelum kita awali kuliah kita pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu. Syukuran atas nikmat, rahmat dan hidayah dalam mengikuti kuliah kita pagi ini. Berdoa, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Di mana ini, Kang? Di gunung. Wes. George. Bikin itu loh, modul tapping for healing. Iya, digawe ning gunung itu biar Josh. Ya biar mantap lah. Kan besok ya ininya ya. Besok malam insyaallah. Besok malam jam 8 kan? 8 ya. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Kita lanjutin kembali ya obrolan rutin kita soal dissolving ego gitu ya. Jadi kemarin kita sudah bahas mau nggak mau gitu ya, mau nggak mau bahwa dalam untuk menaikkan level kesadaran itu harus mau melarutkan akar kedirian pada ketubuhan, pada dunia dan pada pikiran gitu ya, pada materi dan pada konsep-konsep itu, dan itu adalah menjadi human project terbesar ya. Human project terbesar sudah dimulai sejak Nabi Adam begitu ya, sampai kemudian project ini diwariskan kepada guru-guru, kepada ulama, para mursyid, biar kemanusiaan kita ini tidak penuh dengan penderitaan. Tapi kemanusiaan kita ini fiturnya itu penuh dengan fitur-fitur keilahian, sehingga ya bumi ini tidak menjadi neraka, tetapi jadi surga itu mulai dari sekarang sampai akhirat gitu ya. Jadi seperti itu. Cuma memang ini kita nggak bisa serahkan tugas ini ke pemerintah gitu ya. Nggak bisa, pemerintah itu kan hanya menjalankan apa yang normal bagi masyarakatnya, ya kan? Masyarakat itu kan hanya menjalankan, hanya mengorganize, hanya memanage kenormalan di dalam masyarakatnya. Jadi kalau pemerintah bikin yang dianggap tidak normal oleh masyarakat, itu bisa di-impeach, itu bisa dilengsarkan. Apalagi sistem demokrasi di mana pemerintah selalu punya oposisi gitu ya. Dan memang itu untuk melarutkan ego, untuk melarutkan pikiran itu sakit. Boro-boro mau kita harapkan pemerintah untuk memimpin transendensi. Naik BBM aja kita udah menderita, kayak udah di neraka gitu ya. Apalagi ini hal yang terkait dengan melarutkan ini kan terus-menerus, tidak pernah selesai gitu. Tidak pernah selesai. Kemarin sudah kita bahas tuh dengan baik. Sekarang kita masuk. Kan sebenarnya begini ya. Di dimensi 3
atau dimensi keempat itu, oke, dimensi ketiga, dimensi keempat. Ini kan adalah isunya. Isunya itu begini, dimensi ketiga. Akunya ini kontra dengan aku masyarakat, kan gitu. Aku itu anti dengan atau kontra dengan aku kolektif. Ya kan? Karena akunya itu masih melekat pada tubuh, sementara aku kolektif itu bukan lagi aku yang melekat pada tubuh, tapi aku yang melekat pada konsepsi. Nah, dimensi keempat itu sudah mulai integrasi, ya, proses integrasi di mana aku yang melekat pada sensasi tubuh pelan-pelan dilarutkan dalam aku kolektif. Makanya kemudian dimensi keempat itu disebut tangga spiritual. Kenapa? Di situ sudah ada pelarutan aku, ya. Sudah ada pelarutan aku yang based on sensasi ke dia mengisbatkan aku kolektif. Aku bersama, ya, bukan aku bersama. Aku bersama. Aku sosial. Aku sosial. Jadi sudah ada proses nafi isbat di sini. Proses nafi isbat level 1 itu adalah kita mulai menafikan aku yang berbasis sensasi, diisbatkan aku sosial. Tapi ini kemudian kan belum pada ilallah ini kan. Belum pada ilallah. Sehingga kita kemudian melihat bahwa aku sosial ini yang kemudian itu jadi institusi, menguat jadi institusi, kita sudah punya seluruh institusi, ya kan, sudah punya seluruh institusi. Dari kampus, rumah sakit, apalagi, semuanya sudah ada. Masalahnya adalah problematik di sosial itu makin hari makin banyak, ya toh? Makin hari makin banyak. Seperti itu ya. Jadi makin hari makin banyak masalah kita. Kayak itu. Nah, akhirnya kan ini gimana gitu ya. Kita sudah sampai di puncak evolusi intelektual kita. Maka mau nggak mau, kemudian perlu pelarutan berikutnya. Dari aku sosial ke aku yang abadi gitu ya. Yaitu ilallah. Kalau kita lihat perbedaannya, di sini kita masih merasa punya aku. Karena kita mengalami sensasi tubuh kita.
Kemudian di sini juga kita masih merasa punya aku. Karena kita ikut membentuk dimensi sosial itu gitu. Ya kan? Nah, di situ persoalan dasarnya kan, kita masih merasa punya aku ini bangsaku. Kunya itu adalah ku sebagai kepunyaan. Ku sebagai miliknya sendiri gitu. Jadi ini adalah ku milik sendiri. Masih ada kepemilikan. Masih ada rasa kepemilikan itu. Sementara aku yang di dimensi 7 itu bukan milik, tidak ada kepemilikan di sana. Karena itu adalah miliknya, kita hanya mengalami rasa aku itu. Tidak menjadi itu, tapi mengalami rasa aku itu. Jadi bukan ku kepemilikan, tetapi ku sebagai pengalaman eksistensial. Jadi aku sebagai pengalaman eksistensial. Jadi kalau di dimensi 3, dimensi 4, aku sebagai pemilik eksistensial. Sementara yang ketujuh ini, aku hanya sebagai pengalaman eksistensial gitu. Itu berbeda maknanya. Seperti itu. Jadi perbedaannya di situ gitu. Aku sebagai pemilik, aku sebagai yang eksis, saya eksis, saya berpikir maka saya eksis gitu ya. Saya bertubuh maka saya eksis. Artinya eksis di situ sebagai ada. Kalau yang dimensi ketujuh memang ada rasa aku, tapi itu hanya fenomena eksistensialnya. Itu perbedaannya. Maka kemudian itu memang sulit ini menggeser, ya, menggeser dari kepemilikan menjadi dilepas kepemilikan itu. Ada ketakutan gitu. Ada ketakutan. Makanya orang memilih bertahan di sini. Kenapa? Karena ini banyak. Sementara di sini ini adalah pengalaman yang sangat-sangat subjektif, sangat-sangat subjektif. Nah, ini yang menjadi isu kan dalam proses transendensi itu. Menjadi isu. Kita lanjut, ya itu poinnya ya, itu salah satu poin. Kita lihat mari. Kemudian Hawking itu berusaha dalam buku Dissolving ini, berusaha membujuk. Kalau secara psikologis, dia membujuk kita untuk melarutkan ego ini, ego dan pikiran. Aku yang ego, aku di level ketubuhan dan di level pikiran. Kata Hawking, memang nyaman sih, ya kan? Memang itu nyaman, sangat nyaman sekali kita di level ini, gitu. Ilusi itu, ilusi kepemilikan, ilusi di di ilusi kepemilikan, ilusi
sebagai sumber ya. Nyaman sekali kata Hawking. Sementara upaya untuk melarutkannya itu digambarkan sebagai jalan yang licin, penuh bahaya, dan banyak korbannya gitu ya. Itu gambaran Hawking gitu. Itu. Nah, tapi mau nggak mau gitu ya. Jadi Hawking dengan segala pengalamannya mencoba mengungkap, menelanjangi dari hal yang membuat kita nyaman tadi gitu ya. Hal yang membuat nyaman ditelanjangi. Sehingga kita bisa memutuskan untuk masuk ke wilayah unknown. Jadi normalnya itu kita kan di dimensi 3, dimensi keempat. Ini normal dan ini nyaman. Kita tidak akan masuk penjara gara-gara kita berada di sini. Kita tidak akan berurusan dengan pengadilan kalau kita di sini gitu loh. Ini normal. Lalu datang Hawking yang memberitahu ini itu ilusi loh. Ini itu ilusi, nyaman tapi ilusi. Lalu dia bongkar. Tujuannya apa? Tujuannya biar kita mengalami krisis di sini. Mengalami krisis, lalu berangkat dari ada krisis inilah kita punya semacam keberanian untuk masuk ke wilayah unknown. Unknown itu wilayah di mana kita berani untuk melarutkan akar kedirian yang normal, prosesnya sampai kemudian new normal, akar kedirian yang baru. Jadi yang dilakukan oleh buku Dissolving ini itu adalah terus menggugat ini, terus memperlihatkan kelemahan yang itu telah membuat jiwa kita nyaman. Itu kan soalnya ya, itu soalnya. Itu soalnya. Itu soalnya. Itu soalnya. Nah, itu mestinya kita awalnya itu saya pikir wah ini bakal bagus nih ya, bakal senang nih orang. Dibongkarkan apa yang menjebak mereka. Ternyata juga mungkin masih kurang dipahami gitu ya. Masih kurang dipahami. Ini kita sudah sampai di bab 133, udah hampir mau selesai. Jangan sampai kemudian tuh pesan pesan dari buku ini gagal kita tangkap. Gagal kita tangkap. Jangan sampai seperti itu. Kita lanjut ya, kita lanjut. Transisi merupakan fenomena yang bercabang dari dalam pengamat yang melihat rangkaian sebagai kata kerja. Kata kerja itu apa? Verb. Sebagai kata kerja artinya apa itu ya? Fiil gitu ya. Jadi kalau kata kerja itu dia membutuhkan setidaknya dia harus membutuhkan dua hal kalau kata kerja ini. Dia kalau fiil itu berarti dia butuh fa'il, butuh pelaku, butuh subjek. Dan dia juga butuh waktu, butuh zaman ya. Ini baru belajar nahwu shorof. Jadi kata kerja itu dia butuh dua hal, butuh pelaku dan butuh waktu.
Nah, ini nih yang menjadi soal nih. Karena kata kerja kita kemudian tuh mensubyekan, mengisbatkan aku sebagai sumber dari rangkaian kehidupan. Sebagai sumber dari seluruh rangkaian kehidupan dalam segala zaman, dalam waktu gitu kan. Nah, padahal jika kita lihat kurang dari 1/10.000 detik, sebenarnya tidak ada subjek, tidak ada waktu yang bergerak. Subjek yang menjadi sumber, subjek yang menjadi penentu, subjek yang menjadi penggerak, itu adalah subjek di dalam pikiran, waktu yang bergerak, zaman past, present, future itu adalah zaman di dalam pikiran gitu ya. Itu transisi-transisi yang terjadi di dalam pikiran. Nah, ini mesti juga harus dilarutkan gitu. Harus dilarutkan. Seperti itu. Di dalam pikiran, dan itu harus dilarutkan. Jadi ini Hawking berusaha menelanjangi pikiran kita yang telah bahasanya itu neko-neko gitu ya. Neko-neko mengangkat dirinya sebagai subjek dari kata kerja. Lalu dari situ kemudian dia melihat waktu yang berubah sebagai konsekuensi dari subjek yang bekerja, subjek yang melakukan pekerjaan, kan gitu. Ya, seperti itu. Oke, itu jadi dia poinnya di situ. Tapi memang ini untuk melihat bahwa subjek itu aslinya neko-neko, zaman itu sebenarnya juga zaman yang bergerak, waktu yang bergerak itu juga sebenarnya konsekuensi dari pikiran subjek yang neko-neko tadi. Itu membutuhkan kecepatan 1/10.000 detik. Artinya ini membutuhkan waktu keadaan meditatif, kontemplatif untuk bisa menyadari ini kembali. Waktu meditatif, kontemplatif. Nah, persoalannya kadang-kadang kan kita tidak mau memasuki wilayah kontemplatif, meditatif. Kenapa? Itu masih wilayah unknown. Jiwa kita belum terbiasa dalam keheningan, biasa riuh, biasa eksternal ya. Wilayah-wilayah eksternal itu sudah dikenali, sudah normal bagi jiwa kita gitu. Sudah normal. Dia tidak mau masuk ke wilayah unknown sampai tiba pada kenormalan baru. Makanya Hawking terus membongkar itu sebenarnya. Jika nyaman dengan fitur terbatas, menurut saya goblok ini. Tapi meskipun terbatas, dia tidak perlu masuk ke wilayah unknown. Dia tidak perlu masuk ke wilayah unknown yang sama sekali tidak dikenali. Makanya di sini ini butuh ajaran, butuh guru, ya kan? Makanya saya kurang setuju kalau ada misalnya ada spiritual nggak perlu guru, ya ntar dulu.
nggak perlu Rasul. Ya ntar dulu dong. Ini ada problematiknya gitu. Ya meskipun itu bisa mungkin ya, tetapi pada akhirnya kan dia juga menjadi pemberi petunjuk bagi yang sebelumnya gitu. Karena memang di wilayah Anon ini licin, penuh bahaya. Pintunya hanya seluas lubang jarum, digambarkan seperti itu. Beratnya, sulitnya. Karena jiwa kita sudah terbiasa, sudah normal, sudah bisa hidup, sudah punya macam-macam di alam tampak ini, ya kan? Surganya sudah di dunia gitu. Diapain jiwa sudah mogok. Makanya ini memang membutuhkan gerakan kolektif gitu ya. Membutuhkan gerakan kolektif. Seperti itu. Oke, itu ya poinnya ya. Jadi jangan sampai bukunya udah habis, kita belum tahu inti dari yang dibicarakan Hawking. Kenapa? Juga teman-teman nggak tahu alasan membeli itu apa. Alasan membeli adalah untuk menggugat kenyamanan di dimensi 3-4. Sampai akhirnya teman-teman tiba pada kesadaran krisis dan mau menerjang wilayah unknown. Kemudian sampai ke wilayah new normal, ilallah. Kan begitu. Saya kira itu ya pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa besok kuliah malam kita ya.